Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Timardianto dengan 3 digit NIM terakhir 077 dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi, eh, Sekolah Vokasi dengan mata kuliah Computer Vision, yang dimana ini membahas modul pendahuluan Computer Vision. Nah, yang pertama itu tujuan pembahasan ini adalah untuk memahami pengertian Computer Vision, lalu mengetahui bagaimana alur kerja atau pipeline Computer Vision, lalu memahami perbedaan low level, mid level, dan high level vision. Lalu yang kedua itu adalah definisi Computer Vision. Nah, Computer Vision itu adalah cabang dari kecerdasan buatan yang membuat komputer bisa melihat dan memahami gambar atau video seperti manusia. Nah, kalau manusia melihat sebuah gambar, kita langsung tahu itu wajah. Nah, mobil atau kucing. Nah, computer vision itu juga bertugas mengajarkan komputer supaya bisa mengetahui hal yang sama, mengenali, mendeteksi, dan memahami objek dari data visual. Lalu eh, pipeline computer vision itu secara umum adalah image acquisition, mengambil gambar dari kamera atau datasheet, lalu pre-processing atau membersihkan atau memperbaiki kualitas gambar. Nah, lalu feature extraction itu mengambil ciri-ciri penting dari gambar, lalu classification untuk mengklasifikasi atau mengenali objek, outputnya itu menghasilkan keputusan atau informasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian low level. Nah, di sini saya akan menjelaskan low level, mid level dan high level. Low level itu adalah tahapan paling dasar, contohnya deteksi tepi, blur, pengurangan noise. Di tahap ini komputer belum tahu itu objek apa, hanya mengolah picture saja. Lalu mid level vision itu ini komputer itu mulai memahami strukturnya. Contohnya segmentasi gambar, deteksi objek atau menemukan bentuk tertentu. Lalu yang ketiga tuh high level vision. Itu tahap yang paling kompleks. Komputer sudah bisa memahami konteksnya. Contohnya mengenali wajahnya siapa, terus mendeteksi ekspresi, menganalisis perilaku seseorang. Nah, contoh di aplikasi nyatanya tuh eh, beberapa contoh eh, computer vision itu ada yang pertama face unlock di smartphone, yang kedua kamera parkir, ketiga quality control di industri, empat scan QR atau barcode. Lalu eh, di sini kita menjelaskan ruang, warna atau color space, yang dimana RGB red, green, blue. RGB itu kepanjangan dari red, green, blue. Setiap warna memiliki nilai 0 sampai 255. Jika ketiganya maksimum, maka hasilnya putih. Jika semuanya 0, maka hasilnya akan hitam. RGB biasanya digunakan untuk tampilan layar. Lalu, apa itu HSV? Hue, Saturation, and Value. HSV terdiri dari hue atau jenis warna, saturation tingkat kejenuhan, value tingkat kecerahan. HSV lebih mendekati cara manusia memahami warna. Biasanya digunakan untuk deteksi warna tertentu. Lalu grayscale. Grayscale hanya memiliki satu nilai intensitas, tidak ada warna, hanya hitam dan putih. Digunakannya untuk mengurangkan kompleksitas komputasi, deteksi tepi. Nah, lalu kita akan lanjut ke dalam proyeknya. Oke, kita akan melanjutkan ke demonstrasi pendahuluan computer vision. Yang pertama itu adalah loading dan menampilkan gambar computer vision. Yang pertama di sini kita akan menampilkan gambar yang dimana fungsi utamanya tuh CV2 itu CV2 AIM-READ untuk membuat gambar, CV2 AIM-C untuk menampilkan gambar, lalu CV-Write itu menunggu input keyboard. Yang pertama itu di sini ada fungsi untuk mengimport library OpenCV untuk pemrosesan gambar atau adalah import CV2. Untuk mengimport library NumPy untuk operasi arah itu ada import NumPyAs, lalu import library OS untuk operasi path file itu ada import OS. Oke, lanjut. Dimana sini mendefinisikan path gambar input dan output. Nah, lalu di sini akan membuat folder output jika belum ada. Jadi output hasil ini akan tersimpan dalam satu folder yang sama semuanya. Lalu yang pertama ini membaca mode warna. Yang pertama tuh misalkan kita orderan. Misalkan kita langsung ke orderan. Nah, di sini bisa dilihat di sini ada warnanya, di sini lebih gelap. Bentar. Nah, di sini tuh ada tulisannya nih, baca sebagai BRG 3 channel. Lalu MRead on cancel -1 baca adanya. Nah, terus
Untuk hasilnya seperti ini gambar hasil loadingnya. Yang pertama di sini lebih cerah, yang satunya lagi lebih butek. Yang dimana sampel itu yang pertama itu ada ini yang sebelah kiri sebagai RGB, yang kedua adalah grayscale. Oke, kita lanjut untuk yang kedua. Yang kedua itu adalah properti gambar. Dimana ini seperti sama aja untuk apa fungsi-fungsi library-nya. Tapi di sini untuk seperti apa properti gambar, misalnya kita run, maka di sini akan ada tulisan ini di sini bentar di terminal akan ada tulisan sebentar eh nih seperti gambar dimensi shape, terus tinggi, lebar, jumlah channel, properti gambar grayscale, terus statistiknya, statistik per channelnya, lalu perbandingan tipe datanya, resolusi dan apa aspek rasionya. Lalu di sini ada ringkasannya, di mana akan menghasilkan output seperti ini. Nah, di sini kan berwarna 640 kali 480 kali 3. Di TTM-nya UIN 8 dengan total kapasitasnya 900 KB. Yang kedua ada grayscale itu 640 dikali 480. DTF-nya UIN 8 untuk besarannya adalah 300 KB. Ini seperti gambar sampel ini, seperti ini lebih cerah, yang ini sedikit lebih gelap. Oke, kita lanjut. Untuk yang ketiga itu ada konversi ruang warna. Nah, ini konversi ruang warna itu ruang warna yang dipelajari itu ada BRG atau blue green red, RGB green red blue, gray, grayscale channel 1 0 sampai 255 HSV hue saturation value. Berguna untuk deteksi warna HLS hue likeness saturation, LAB likeness A dikali green kurang red, B dikali blue kurang yellow, dan perceptual. Terus YCR CB luminance chromatin mix digunakan di JPG. Fungsi utamanya untuk mengkonversi ruang warna sekitaran. Oke, di sini akan keluar range HSV-nya, di mana merah itu 0 sampai 10, 170 sampai 179. Yang dimana akan menghasilkan output seperti ini. Ini HSV yang terpisah, lalu ini deteksi warna HSV, lalu di sini konversi ruang hasil. Di mana di sini ada hasil-hasil lain, di mana BRG itu open defaultnya warna warna tertukar di map volipnya. Lalu RGB di sini ada warna yang benar. Lalu ini grayscale satu channel, HSV, HLS, lab, YCRB, dan HW channel HSV. Oke, di sini untuk channel HSV terpisahnya. Terbacanya akan di sini. Lalu ini deteksi warna. Gambar aslinya kan seperti ini. Lalu ini mendeteksi warna merah. Dan ini mendeteksi warna hijau. Karena di sini sebentar, nah di sini akan apa deteksi warnanya di bagian sini. Oke, kita akan lanjut yang kelima, operasi aritmatika gambar. Jadi seperti ini sebagai aritmatika atau penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, terus blending bobot dan pelisi absolut. Dimana ketika kita run, maka akan hasilnya akan keluar seperti ini. CV1 NMP contohnya segini, pengurangannya segini, tambahnya segini. Oke, dan untuk hasilnya akan seperti ini. Hasil aritmatikanya. Gambar satu, gambar kedua, gambar CV2 add saturasi, nampi modulation warna aneh, subtract. Nah, negatif akan seperti ini. Oke, ketika sudah, maka kita akan lanjut ke operasi bitwise. Mana output visuals ini mempelajari untuk membuat max overlay logo atau menggabungkan gambar secara selektif. Di sini kita seperti sama, kalau kita selectin, ketika kita run, maka di sini akan ada tulisan dua gambar yang max dibuat persegi dan lingkaran. Maka hasilnya akan seperti ini. Yang pertama ada
Ini persegi A, maka persegi dalam sini lingkaran dalam B masuk persegi dalam lingkaran. Lalu A dan B bukan seperti ini. A or B gabungan atau union. A or B perbedaan simetris. Maka ini akan seperti ini. Dan invert persegi akan seperti kotak persegi kecil. Lalu kita lanjutin evaluasi logo apa gabungannya. Misalkan ini gabungan antara warna biru dan hijau, ini gabungan putih dan hitam, hitam dan putih. Nah, ini gabungan dari tiga warna. Jadi ini gabungan dari semua warna. Jadi dari dua gambar itu atau dua warna itu bisa digabungkan. Oke, lanjut ke menggambar bentuk geometri. Fungsi utama yang dipelajari dari percobaan ini. Nah, lalu kita lanjut. Di sini percobaan ketujuh, operasi method and or not sort. Yang dimana ini untuk menggambar garis lurus panjang, menggambar persegi atau lingkaran, elips, poligon, sambung, dan kita run, maka silakan seperti ini dan hasilnya seperti ini. Bentuknya ini selain lainnya, lain-lainnya. Jadi ini untuk mengetahui bentuk lingkaran, terus persegi, apa sih namanya, panjang gitu. Sini bisa di garis lurus, persegi panjang, lingkaran, elips, poligon. Lalu menulis teks pada gambar. Jadi ini fungsinya cara menambah teks dan anotasi pada gambar. Teks sering digunakan untuk label, caption, watermark, atau debug info. Dan fungsi utamanya menulis teks pada gambar, mendapatkan ukuran teks sebagai font bawaan OpenCV. Program ini mempelajari cara mengecek dan memahami perangkat OpenCV, menjelaskan seperti dimensi, seks, duplex, triplex, komplexmal. Kita run akan menghasilkan seperti ini, CV2 drawing mendapatkan seperti image font. Jadi ini bisa mengetahui jadi si menulis ini si komputer ini mengetahui bahwa menulis teks pada komputer. Jadi misalkan kita run, hasil teksnya akan seperti ini. Scale hello OpenCV, percobaan kucing lucu, OpenCV drawing model 1, baris 1 computer vision menggunakan OpenCV. Kita hasilkan seperti itu. Oke, yang terakhir itu adalah region of interest. Yang dimana itu program ini mempelajari konsep region of interest atau ROI yang memiliki dan yang memilih dan memanipulasi area tertentu dari gambar. Jadi dari suatu gambar bisa memilih area tertentu yang kita mau. Misalkan sini ada kucing JPG. Lalu misalkan sini akan kita mengetahui nih. ROI dengan selincing ada ROI dengan ukuran segini, ukuran ROI-nya segini, berapa ROI atas, ROI kiri, manipulasi, ROI selain dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, misalkan hasilnya seperti ini. Gambar aslinya seperti ini, ROI tengah akan mendeteksi tengah, ROI dengan grayscale akan ini, copy paste ROI seperti ini, tujuannya ini, ROI blur, maka dia akan bagian yang tertentu akan di blur. Dan pada bagian yang akan dibuat lingkaran atau dan ROI kecilnya akan di per zoom jadi lebih kecil lagi hasilnya. Oke, selanjutnya kita akan langsung ke project yang dibuat dari project yang dibuat dari si materi ini mana ada soal cerita maaf dari tugas project. Di sini ada tugas soal cerita yang bisa kita bebas pilih. Nah, oke. Untuk selanjutnya akan ke next. Dengan rentang nilai 0 sampai 200. Oke, kita lanjut. Lanjut yang tugas project yang dimana kita akan membuat project dari soal cerita yang sudah dikasih oleh Pak Rofik. Yang di sini saya akan memilih soal nomor 7 yaitu aplikasi Instagram filter sederhana. Nah, yang dimana soal ceritanya itu seorang mahasiswa ingin membuat filter foto sederhana ala Instagram. Nah, di sini disuruh buatlah aplikasi dengan A. Load foto dari file, lalu B. Terapkan minimal 6 filter, grayscale, sepia, negatif, brightness, vignette, blur, artistic. Lalu yang C itu tampilkan preview semua filter dalam grid 2x3. D. User memilih
filter via input E, atur intensitas filter via track bar. Lalu yang F itu tambahkan border dan watermark, dan G simpan hasil final dalam kualitas optimal. Lalu jika sudah mengetahui ini, lalu kita akan lanjut ke sini ke GitHub AI-nya, di mana di sini meminta tolong untuk membuatkan codingannya. Maka codingannya akan jadi seperti ini. Sebentar. Instagram filter pertama ya, PY. Nah, ini sebagai import dari CV2, lalu di sini import 6 as, lalu fungsi filter dasarnya itu ada def apply grayscale. Lalu di sini ada filter V2 PY, yang di sini untuk melanjutkan dari yang filter PY pertama. Oke, di sini lanjut dari ketika kita sudah membuatnya ini, maka kita akan dikasih panduan Instagram yang dimana itu panduannya tuh seperti aplikasi ini digunakan dalam Python menggunakan CV, OpenCV dan Ticker, dan menyediakan antarmuka grafis GUI untuk menerapkan filter pada foto. Lalu fitur utamanya memuat foto dari file, lalu 6 file dasarnya ada ini, preview semua file dalam grid 2x3, memilih filter lewat menu drop down, lalu mengatur intensitas filter menggunakan track bar, penambahan borders dan watermark otomatis saat menyimpan, lalu menyimpan final dengan kualitas optimal JPG 100%. Nah, di sini ada persiapan-persiapannya, terus cara menjalankannya, cara menjalankan si Instagram filternya ini. Lalu misalkan kita sudah, di sini kita langsung saja sini, lalu terminal, new terminal. Nah, di dalam soal cerita ini saya sedikit menambahkan eh, nuansa yang lain seperti filter vintage, atau ada tulisan tulisan yang bisa diubah-ubah dan bisa ditaruh di atas pojok kiri, pojok kanan, pojok bawah, di tengah juga bisa. Jadi misalkan kita mau ngeran, jadi kita tinggal di sini di terminalnya, lalu kita ketikkan python instagram filter v2.py, maka kita akan run, Bangkitaran, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini sebagian GUI dari si Instagram foto sederhana, di mana kita sini load foto. Misalkan kita contoh memakai foto apa? Misalkan contoh ini contoh. Nah, lalu di sini ada previewnya. Di sini ada preview grayscale. Ini preview grayscale. Di sini sepia. Ini negatif. Ini brightness. Ini vignette. Lalu ini blur. Lalu ini adalah vintex. Oke. Misalkan kita menggunakan filter negatif. Jangan jangan brightness, misalkan jadi lebih terang brightness. Lalu di sini teks di gambarnya, misalkan kita mau tambahin foto anime, lalu kita akan centang posisi di sini, maka akan memunculkan si tulisan teks pada gambarnya. Nah, lalu misalkan kita mau posisikannya vertikal, vertikal itu berarti di bagian tengah. Misalkan kita mau top, oke, kita taruh top. Lalu horizontalnya ke samping itu ada left, right, and nah, misalkan kita mau ke kanan atau ke kiri bisa. Ketika sudah, maka preview hasilnya akan seperti ini. Maaf, preview hasilnya sedikit berpotong karena nah, ini previewnya akan sedikit, tapi hasilnya akan lebih bagus. Misalkan, lalu misalkan kita mau simpan di, lalu kita akan simpan di, sebentar, saya simpan di sini. Kita taruh sini misalkan 2. Nah, maka hasil akan tersimpan, lalu kita akan cek. Maka hasil si ininya. Kita akan cek hasilnya. Sebentar. Kita bisa memilih filter. Hasil. Nah, ini hasil dari yang kita sudah filter IG tadi, maka keluar seperti ini. Brightness jadi akan lebih lebih terang. Lalu di sini ada baik Instagram tapi ketutupan karena warnanya gelap. Kita akan mencoba dengan kita akan coba dengan foto yang lebih cerah. Coba. Oke, kita akan load. Akan fotonya, foto ini. Coba ya. Ini foto teman saya. Nah, misalkan kita akan ubah ke sepia atau ke blur, maka blur itu akan mengeblurkan si fotonya itu. Misalkan kita save di bagian sini,
Sebentar, kita cari dulu. Jangan kita save di sini. Kita sudah save, maka kita akan lihat hasilnya. Maka silakan ngeblur. Karena di sini ada blur dan di sini bisa kita atur intensitasnya. Misalkan mau ngeblur banget, jadi kayak apa tukang bakso gitu. Lalu sekian saja tugas proyek dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.